Ya pemirsa, polemik kembali lagi, kita memasuki segmen terakhir kali ini, sidang skors dicabut. Kita ke Bang Daniel, di satu sisi hak konstitusional warga, sebentar Pak, hak konstitusional warga untuk berdemo, kemudian di sisi lain ada yang khawatir ini muatan politis. Menurut Anda bagaimana menstabilkan kedua ini? Iya, yang jelas harus tadi saya sebutkan di awal, disikapi dengan cara bergembira saja. Hak konstitusional itu selama dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu, ya kita hormati gitu. Jadi kalau polisi kan juga nanti pasti menjaga dan memastikan demonstrasi itu aman, itu tanggung jawabnya polisi. Nah kemudian kita publik yang tidak ikut demo, tidak perlu juga menghoror-hororkan gitu kan. Ini masalahnya adalah di luar menghoror-hororkan, padahal demonstrasi itu ternyata berjalan dengan baik. Nah, contoh misalnya demonstrasi yang dilakukan 212 dan segala macam itu dilakukan dengan cara-cara yang baik kok. Bahkan rumput-rumput yang yang ada pun tidak dirusak gitu. Jadi saya berharap tentu itu nanti akan tetap dipertahankan oleh teman-temannya Pak Otoh untuk mempertahankan demo yang bergembira dan demo yang mendamaikan itu. Dan kita yang di luar bergembira juga. Oh ya ada aksi rame-rame kemudian indah. Jangan-jangan itu akan jadi potensi pariwisata ke depan. Gitu. Sebelum ke Pak Wayan, boleh saya kasih masukan Pak Kiki dulu untuk unjuk rasa besok supaya berjalan dengan baik. Ya. Ini politik dalam pengertian yang luas itu adalah ruang pengambilan keputusan yang menyangkut publik. Nah, politik itu berlangsung seperti bola. Bola ada anginnya, kalau ditekan di satu sisi dia akan melembung di sisi yang lain dengan setara. Dalam bahasa akademik itu zero sum game, permainan jumlah kosong karena jumlahnya tetap. Jadi kalau mau memperkuat diri sendiri, itu kita bisa membuat citra positif sampai lawan akan tergerogoti dengan porsi yang sama. Atau lawan politik itu tergerogoti kekuatannya sehingga kita nambah tanpa kita perlu berusaha. Nah kalau saya jadi Anies, ada demo besok itu, dan saya tidak mengambil ruang politik, keuntungan dari situ, saya tidak cerdas, itu aja. Oke. Terima kasih. Itu pesan untuk Anies, pesan untuk Ahok? Supaya imbang mulutnya aja, nanti besok dia lihat demo banyak, dia celometan lagi, ribut lagi. Ya, Pak Wayan. Pak Kiki, terima kasih itu nasihatnya didengar Pak Ahok. Tapi Pak Ahok sebelum Bapak nasihati dia sudah sopan, sudah sabar sekarang. Jauh lebih itu. Satu. Itu kan kata Bapak. Yang saya tahu. Kalau di ruang publik masih itu celometannya. Tapi saya belum dengar nih. Bukan karena batas kesopanan dan kesantunan itu gitu berbeda. Nanti saya akan ngomong lagi biar dia tambah sopan, tambah santun ya. Oke. Di lakban aja mulutnya biar dia. Saya tertarik dengan petuahnya Pak Kiai. Jangan ada caci maki besok. Jangan menakut-nakuti. Jangan menganiaya Ahok. Jangan menganiaya yang lain. Sebab Ahok sekarang udah teraniaya, duduk sebagai pesakitan, bukti-bukti tidak ada. 13 saksi itu tidak satu pun melihat kejadian, semua membuat kesimpulan. Yang kedua, selain teraniaya, Pak Ahok ini terhalang melayani umat Jakarta. Karena? Padahal ya karena sidang, nggak bisa turun ke bawah. Padahal nasihat Gus Dur yang paling dia ingat, jadilah pelayan, jangan jadi gubernur sebagai penguasa. Boleh dong yang namanya Basuki Cahayapurnama melamar untuk jadi pelayan 5 tahun lagi, jangan diganggu lah. Supaya rakyat Jakarta ini lebih sejahtera dalam waktu 5 tahun, target-targetnya tercapai, sehingga dengan demikian nanti baru kita tahu siapa sebenarnya Pak Basuki Cahayapurnama. Baik, terima kasih. Ya, ini terakhir Pak. Itu saya ingin katakan bahwa Pak Wayan, ada 5 demonstrasi yang besar. Ada yang 7 juta lebih. Kata penjabat keamanan, satu ranting pun gak patah. Orang Islam punya kebudayaan dan peradaban baru hari ini. Bahwa dia menyampaikan aspirasi meskipun. Itu gak benar itu. Karena ada mobil yang dibakar, ada rusak, dipriok. Bung, belum selesai nih. Ya. Bukan, jadi saya mau meluruskan kita ingin lihat 212
itu coba tunjukkan yang mana yang dibakar. Kalau ada yang terbakar, itu bukan orang Islam, itu musuh Islam. Karena apa? Fatsunnya sekarang menyampaikan pendapat dengan super damai. Bukan damai lagi, ini udah kita uji. Super damai. Jadi yang takuti, yang ini tidak ada takut menakuti, cuman ada yang takut kepentingan terganggu. Oke. Ya. Untuk mencegah itu ada aparatur negara, nama kepolisian. Jadi kita serahkan besok untuk pengamanan kepada kepolisian. Polisi sebagai wasit di sini harus tegas. Kalau ada yang melanggar hukum, off the track, sudah tindak tegas. Ya. Kalau ada yang coba anarkis, ya mana perlu ya tembak di tempat. Tugas polisi ya Pak. Itu. Oke. Kita kasih kesempatan terakhir ya. Karena misi ini misi damai. Menyampaikan sesuatu untuk kedamaian. Kalau ada yang mencampurnya dengan kekerasan dan anarkis, berarti ini bukan dari prestasi. Ya silakan ditindak tegas. Jadi terakhir ada banyak sekali nasihat dari semua pihak supaya unjuk rasanya berjalan dengan baik, hasilnya juga baik. Silakan sebagai penanggung jawab terima kasih pertama pada iNews yang sudah membuat 313 seperti itu gambarnya. Cuma ada Pak Ahoknya, itu kita minta besok dicopot oleh Pak Jokowi ya. Tidak ada urusan dengan pengadilan. Tapi kami mendengar apa yang disampaikan Pak Wayan, Pak Taufik, juga Mas Kiki, Pak Kiai Marsudi, ya, Mas Daniel, juga Pak Kapitra. Insya Allah ya doakan saja. Besok insya Allah demo akan berlangsung dengan damai. Ya, sesuai dengan petunjuk undang-undang, insya Allah umat tidak perlu takut-takut. Tolong juga Bapak Polisi itu bersifat mengamankan. Jangan menghalangi orang yang mau datang demo. Karena itu bisa dipidana, bisa kita gugat. Nah, insya Allah kita bersatu secara rapi, teratur. Jangan ada keraguan pun, insya Allah kita akan ketemu dengan Pak Jokowi, menyampaikan aspirasi kita dan kita memohon pertolongan Allah SWT sesuai dengan pasukan Badar 313 yang terdapat dalam Al-Quran surat 3 ayat 13. Angkanya sama persis. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada debat lagi ya, ini masukan aja. Saya hanya ingin cerita, dulu saya di pesantren itu diajarkan oleh guru saya, para kiai, harus rendah hati di hadapan Al-Quran dan hadis. Betul. Artinya kalau ingin memahami Al-Quran dan hadis, belajar dulu bahasa Arab yang baik, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar usul fikih, belajar balagoh, belajar sejarah, baru berhadapan dengan Al-Quran. Baru berhadapan Al-Quran, mencoba memahami Al-Quran. Nah sekarang ini ada orang yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab yang baik, tidak pernah tahu belajar usul fikih dan lain sebagainya, tahu-tahu mencoba mengutip ayat Al-Quran, ini sesuai dengan kepentingan saya, hadis ini sesuai dengan kepentingan saya. Jadi debat lagi nanti. Tidak benar. Saya kasih penutup saja. Terima kasih. Tunjukkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab. Maka siapa saja yang ikut di dalam hal ini adalah dengan cara yang beradab pula. Kalau kita sudah saling memahami bahwa sesungguhnya kita lagi membangun bangsa ini. Betul sekali. Semuanya, dari Ustadz ini atau yang lain lagi, tujuannya membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa beradab, maka besok mudah-mudahan benar-benar orang yang melakukan dengan adab, kesopanan, keindonesiaan, dan insya Allah itulah yang akan kita capai bersama. Itulah harapan kita ya Terima Pak. kasih. Ya sayang sekali Bang Latif, waktu sudah mau hampir habis ya Bang Latif ya. Dengan takbir Mbak. Oke, silakan. Ya, tutup saja. Kita akhiri polemik kita malam ini, kita berharap besok aksi damai ya Bang ya, dan kondisi Jakarta stabil sampai dengan pilkada berakhir. Polemik malam ini ditutup. Ya. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan malam ini adalah majelis pembelajaran, majelis silaturahmi seperti kata Kiai Marsudi tadi. Besok unjuk rasa tersebut berjalan dengan beradab. Sehingga kemudian hasilnya juga yang kita dapatkan adalah hasil yang baik dan beradab. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.